Wayang, sebuah seni pertunjukan yang menjadi denyut nadi budaya Jawa selama ratusan bahkan ribuan tahun. Lebih dari sekedar tontonan, wayang adalah tatanan nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tapi sebenarnya, apa itu wayang? Secara harfiah, wayang berarti bayangan. Dalam pertunjukannya, penonton menyaksikan bayangan tokoh wayang yang digerakkan oleh dalang di balik clear, layar putih tipis, dengan sumber cahaya dari lampu blencong. Tapi di balik bayangan itu, ada cerita, filsafat, dan nilai-nilai luhur yang mendalam. Wayang dipercaya berasal dari zaman pra-Islam di Nusantara, bahkan sebelum Hindu-Buddha masuk. Namun bentuk formal wayang yang kita kenal sekarang, terutama kisah-kisah Mahabharata dan Ramayana, berkembang di era Hindu-Buddha. Tokoh-tokoh seperti Arjuna, Bima, Sri Kandi, dan Rahwana menjadi bagian dari cerita pewayangan yang melegenda. Tapi, apakah itu berarti wayang hanyalah produk dari agama lain? Wayang bukan hanya hiburan. Dalam masyarakat Jawa kuno, wayang adalah media pendidikan, pelipur lara, bahkan sarana komunikasi politik dan spiritual. Seorang dalang bisa menyampaikan kritik sosial lewat tokoh punokawan seperti Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong, tanpa menyinggung langsung penguasa. Di tengah cerita heroik dan epik itu, rakyat belajar tentang kesetiaan, kebenaran, kesabaran, bahkan tentang hidup dan mati. Setiap tokoh wayang punya simbol dan makna. Contohnya adalah seperti Semar, bukan sekedar pelawak. Ia adalah simbol kebijaksanaan spiritual dan wakil rakyat. Arjuna melambangkan ketenangan dan kesucian hati. Rahwana melambangkan nafsu yang merusak. Maka tak heran, saat para wali datang menyebarkan Islam, mereka tidak membuang wayang. Justru mereka menyelam ke dalamnya, menafsirkan kembali simbol-simbolnya dengan nafas tauhid. Wayang telah menjadi cermin masyarakat Jawa. Tapi saat Islam datang, muncul pertanyaan besar. Apakah wayang bisa menjadi jembatan dakwah atau justru menyesatkan umat dengan simbol-simbol lama? Untuk menjawabnya, kita perlu melanjutkan perjalanan ke masa para wali Allah menyusuri bumi Nusantara dengan cara yang tak biasa dan menjadikan bayangan sebagai cahaya. Ketika Islam mulai masuk ke tanah Jawa secara lebih masif, sekitar abad ke-14 dan 15 Masehi, para ulama, terutama yang kita kenal sebagai Wali Songo, menghadapi tantangan besar. Bagaimana menyampaikan ajaran tauhid, syariah dan akhlak Islam kepada masyarakat yang telah ratusan tahun hidup dalam kebudayaan Hindu-Buddha yang begitu kuat? Masyarakat Jawa kala itu tidak hanya beragama Hindu-Buddha secara spiritual, tetapi juga telah menyatu secara budaya, estetika dan nilai-nilai hidup dalam cerita-cerita Mahabharata, Ramayana dan pertunjukan wayang. Maka, jika Islam masuk secara frontal dan memaksa untuk menolak budaya tersebut, kemungkinan besar akan ditolak oleh rakyat Jawa. Disinilah para wali menunjukkan kebijaksanaan dan kecerdasannya. Para wali Songo menggunakan strategi dakwah kultural, yakni menyisipkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya lokal. Wayang menjadi salah satu media utama mereka. Dengan mempertahankan bentuk luar budaya tetapi mengisi dengan makna baru, dakwah Islam tetap sampai ke hati masyarakat Jawa tanpa menciptakan perlawanan kultural. Salah satu contoh transformasi tersebut adalah reinterpretasi tokoh-tokoh punokawan. Dalam tradisi lisan pesantren dan karya beberapa penulis Islam Jawa, muncul tafsiran spiritual bahwa tokoh punokawan bukan sekedar pelawak atau penghibur, melainkan simbol-simbol sufistik dan alat dakwah terselubung.
Setiap tokoh memiliki makna mendalam yang berkaitan dengan aspek ketauhidan, perjalanan spiritual, dan kondisi jiwa manusia. Semar dianggap sebagai simbol tauhid, wakil dari hakikat yang tersembunyi, seorang wali yang menyamar, sosok bijak meskipun tampilannya sederhana. Dalam tafsir Islam, nama Semar dikaitkan dengan kata Arab samara, yang berarti tersamar atau tersembunyi. Ini menunjuk pada konsep hakikat spiritual yang tak tampak secara lahiriah, namun memiliki kedalaman batin luar biasa. Punokawan lainnya juga ditafsirkan sebagai gambaran sifat-sifat manusia. Mari kita lihat asal-usul nama Punokawan dalam penafsiran Islam. Semar, yang berasal dari samara, yang berarti samar atau tersembunyi, merupakan lambang tauhid dan hakikat spiritual. Petruk, dari kata Alfa-Turk, yang bisa berarti yang panjang atau lemah, atau diasosiasikan dengan bangsa Turki, simbol keterasingan atau kecanggungan spiritual. Gareng, diambil dari kata karim, berarti mulia, atau garib yang berarti asing, menunjukkan kebingungan spiritual atau kemuliaan yang tersembunyi. Dan bagong, kadang dikaitkan dengan kata bagho berarti pemberontak, atau bahrun yang berarti laut, melambangkan jiwa yang belum matang atau masih bergolak. Penafsiran ini tidak dimaksudkan untuk merusak nilai estetika seni wayang, melainkan memberikan lapisan makna baru yang bisa menyambungkan budaya lokal dengan ajaran Islam. Jadi, ketika rakyat menonton pertunjukan wayang, sesungguhnya mereka juga tengah menerima dakwah dalam bentuk yang halus dan reflektif. Para wali tidak sekedar menyebarkan Islam. Mereka memeluk budaya, menanamkan iman di dalamnya, lalu mekar bersama peradaban. Tapi, seiring waktu, muncul tantangan baru. Apakah semua bentuk wayang masih mengandung nilai dakwah? Atau justru bergeser menjadi sekedar hiburan duniawi? Wayang bukan hanya seni pertunjukan. Dalam pandangan spiritual Jawa, khususnya yang dipengaruhi oleh tradisi mistik dan tasawuf, wayang adalah cerminan kehidupan manusia dan perjalanan ruhani menuju Tuhan. Pertunjukan wayang dianggap sebagai mikrokosmos yang menggambarkan makrokosmos. Pertunjukan wayang tidak hanya hiburan atau seni pertunjukan, tetapi merupakan cerminan dari kehidupan yang kompleks dan spiritual. Ia adalah mikrokosmos atau dunia kecil yang memainkan seluruh drama kehidupan dan pada saat yang sama menggambarkan makrokosmos, yaitu jagat raya dengan segala hukum, misteri, dan kehendak Tuhan di dalamnya. Gerak tokoh-tokoh wayang, konflik antara kebaikan dan keburukan, serta peran dalang sebagai pengatur semua peristiwa, semuanya bisa ditafsirkan sebagai lambang perjalanan jiwa menuju Sang Pencipta. Dalam interpretasi sufistik, dalang adalah simbol Tuhan atau bisa juga ditafsirkan sebagai Nur Muhammad, yaitu cahaya awal dari segala penciptaan. Dalang tidak terlihat oleh para tokoh wayang di panggung, tapi dia yang menggerakkan semuanya. Ia tidak ikut berperan secara langsung dalam kisah, namun seluruh narasi tergantung padanya. Ini serupa dengan konsep Tuhan dalam Islam yang tidak terlihat secara fisik oleh makhluk, namun mengatur dan mengetahui segala sesuatu. Dalam filsafat Islam, ini sering digambarkan sebagai konsep tajalli atau penampakan sifat-sifat Tuhan dalam ciptaannya. Layar putih, tempat bayangan wayang dimainkan disebut kelir. Di balik kelir inilah dalang menggerakkan semua tokoh. Cahaya dari lampu minyak atau obor disebut blencong, yang menjadi sumber bayangan tokoh di layar. Simboliknya, kelir adalah tirai dunia, hijab yang menutupi pandangan manusia dari realitas Tuhan.
Cahaya belencong adalah nur ilahi, cahaya Tuhan yang menerangi kehidupan. Bayangan wayang adalah manusia atau makhluk yang tidak memiliki eksistensi sejati tanpa cahaya dan dalang. Artinya, makhluk tidak memiliki wujud hakiki tanpa Tuhan. Ini sangat selaras dengan ajaran tasawuf Ibnu Arabi, bahwa wujud hakiki hanyalah milik Allah, dan makhluk adalah manifestasi atau bayangan dari keberadaannya. Cerita-cerita wayang sering menggambarkan perjalanan seorang tokoh utama seperti Arjuna, Rama, atau Yudhistira dalam menghadapi ujian, godaan, konflik batin, dan akhirnya mencapai kemenangan spiritual. Dalam tasawuf, ini disebut sebagai suluk, yaitu perjalanan spiritual menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai dari syariat, dilanjutkan dengan thariqat, lalu hakikat, dan berakhir pada makrifat. Contohnya seperti Arjuna bertapa di Indrakila bisa ditafsirkan sebagai tahap mujahadah, melambangkan perjuangan spiritual. Perang Baratayuda melambangkan konflik batin antara nafsu dan akal. Turunnya wahyu atau senjata sakti adalah simbol karunia spiritual atau futuhat dalam istilah sufi. Dalam cerita wayang, beberapa tokoh mati, namun kemudian lahir kembali dalam bentuk lain. Meski ini berasal dari kepercayaan reinkarnasi Hindu, dalam versi Islamisasi, hal ini ditafsirkan secara metaforis sebagai proses tazkiyatun nafs, yaitu penyucian jiwa, dan kelahiran kembali jiwa dalam kondisi yang lebih murni. Artinya, bukan benar-benar reinkarnasi dalam arti berpindah jiwa, tetapi proses transformasi spiritual dari manusia biasa menjadi manusia yang tercerahkan. Wayang dalam proses islamisasinya tidak hanya dijadikan alat dakwah melalui simbolisme, tetapi juga disusupi dengan nilai-nilai Islam secara langsung, dari akhlak mulia, pesan tauhid, hingga spiritualitas sufistik yang mendalam. Para wali, terutama Wali Songo, memanfaatkan kelenturan seni wayang sebagai media untuk menanamkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya lokal tanpa harus memaksakan bentuk syariat formal. Tokoh-tokoh dalam wayang dibentuk untuk menjadi model moral dan akhlak yang bisa diteladani masyarakat. Dalam pementasan wayang yang bernafaskan Islam, para wali mengganti kisah-kisah yang terlalu mistis atau politeistik dengan narasi yang lebih mengajarkan etika dan budi pekerti. Contohnya adalah Yudhistira digambarkan sebagai raja yang adil dan jujur, mengajarkan prinsip adil atau keadilan. Arjuna sebagai sosok yang tekun bertapa dan menjaga hawa nafsu, menggambarkan mujahadah an-nafs dalam tasawuf. Semar dan Punokawan menjadi pengingat akhlak kerakyatan, rendah hati, jujur, dan sederhana. Dalam tafsir sufistik yang berkembang di kalangan pesantren dan budayawan Jawa Islam, Pandawa 5 atau 5 tokoh utama bersaudara dalam Mahabharata dimaknai sebagai simbol dari 5 rukun Islam, yaitu Yudhistira atau Puntadewa. Sebagai pemimpin dan tokoh paling bijak, Yudhistira melambangkan fondasi iman dan kebenaran, merupakan simbol syahadat. Bima atau Warkudara. Dengan posturnya yang kuat dan keteguhan hatinya, ia melambangkan kekuatan spiritual dan kedisiplinan, merupakan simbol sholat. Arjuna, seorang kesatria yang tekun bertapa dan menahan diri, mencerminkan sifat puasa sebagai pengendalian hawa nafsu, merupakan simbol puasa. Nakula, sebagai tokoh yang cerdas dan dermawan, ia melambangkan pentingnya memberi dan berbagi kepada sesama, merupakan simbol zakat. Sadewa, tokoh paling muda dan suci hatinya, diasosiasikan dengan kemurnian spiritual yang puncaknya
adalah ibadah haji. Dengan tafsir ini, kisah Pandawa bukan sekadar kisah epik, tapi juga perjalanan spiritual menuju kesempurnaan sebagai muslim, mulai dari iman, yaitu syahadat, hingga penyucian diri di hadapan Allah adalah ibadah haji. Nilai tauhid atau keesaan Allah disisipkan dengan halus ke dalam kisah-kisah wayang. Dalam pewayangan Islam, konsep dewa-dewi sebagai pengatur kehidupan mulai digantikan oleh satu kekuatan ilahi yang tidak tampak namun mengatur segalanya. Seperti halnya kepercayaan terhadap takdir dan khoda qadar dalam Islam. Peran dalang yang seperti telah dijelaskan sebelumnya adalah simbol dari keesaan dan kekuasaan Tuhan. Dengan ini, para wali ingin menyampaikan bahwa tidak ada pengatur selain Allah, tanpa langsung menyerang kepercayaan lama secara frontal. Wayang juga banyak mengandung ajaran tasawuf dan spiritualitas Islam, terutama dalam versi-versi cerita seperti Arjuna Wiwaha, yang bisa ditafsirkan sebagai perjalanan suluk seorang hamba yang meninggalkan dunia demi mencari kebenaran. Dewa Ruci, di mana Bima menyelam ke lautan dan bertemu makhluk kecil bercahaya bernama Dewa Ruci, yang kemudian mengajarkannya tentang hakikat diri dan Tuhan. Dalam tafsir pesantren dan sufi Jawa, Dewa Ruci adalah simbol makrifat, yaitu kesadaran tertinggi tentang keberadaan Tuhan yang dicapai melalui perjalanan batin. Para wali dan mubalik Islam menggunakan pendekatan bil hikmah, yaitu pendekatan yang penuh kebijaksanaan. Mereka tidak serta-merta melarang wayang, namun mengislamkannya dengan muatan-muatan baru yang lebih sesuai dengan tauhid dan ajaran Islam. Bahkan, dalam pertunjukan wayang yang dibuat para wali, sebelum cerita dimulai, kadang disisipkan bacaan sholawat, kisah Nabi, atau petuah-petuah agama yang halus namun mengena. Maka, wayang menjadi alat pendidikan, media dakwah, sekaligus jembatan budaya yang mempertemukan Islam dengan tradisi lokal tanpa benturan. Wayang di tangan para wali bukan hanya seni pertunjukan. Ia menjadi jembatan antara budaya dan agama. Tempat di mana rukun Islam hidup dalam simbol Pandawa, akhlak dijadikan teladan lewat tokoh, dan tasawuf mengalir dalam narasi-narasi spiritual yang menyentuh jiwa. Wayang bukan hanya panggung drama bayangan. Di tangan para wali Allah, ia menjadi mimbar dakwah. Dari sekedar kisah raja dan kesatria, menjadi kendaraan nilai tauhid, akhlak, dan kebijaksanaan. Inilah beberapa kisah para wali songo, para maestro spiritual yang tidak merusak budaya Jawa, melainkan menyusup ke dalamnya, menyemai nilai-nilai Islam dengan bijaksana dan cermat. Yang pertama adalah Sunan Kalijaga, merupakan tokoh utama dalam rekonstruksi spiritual wayang. Ia tidak menolak bentuk wayang kulit yang sudah akrab di masyarakat, melainkan mengubah isi dan maknanya. Ia mengganti karakter, menambahkan tokoh-tokoh lokal, memperkenalkan Semar dan Punokawan, serta menyisipkan nilai-nilai Islam di setiap lakon. Di tangan Sunan Kalijaga, Semar menjadi guru spiritual bukan sekedar pelawak. Ia menyuarakan kesederhanaan, keikhlasan, dan tauhid. Bahkan konsep dalang yang menggerakkan semua tokoh disebutnya sebagai simbol Tuhan sebagai pengatur takdir, sebuah konsep sufistik yang dalam. Sunan Kalijaga juga sering menggunakan pertunjukan wayang untuk dakwah massal. Setiap lakon diselingi wejangan, tamsil, bahkan zikir. Disinilah wayang tidak hanya jadi hiburan, tapi menjadi alat transmisi akidah. Kemudian yang kedua, ada Sunan Bonang, yang dikenal sebagai guru spiritual Kalijaga, memperkaya wayang dari sisi musikalitas. Ia mengembangkan gending-gending, komposisi gamelan yang digunakan untuk mengiringi pementasan. Tapi musik itu bukan musik biasa.
Di balik nada-nadanya tersimpan ajaran tauhid dan zikir tersembunyi. Ketiga, Sunan Giri terkenal sebagai wali yang mendidik generasi muda. Ia menciptakan wayang kecil dan dolanan anak-anak yang berisi pelajaran akidah, syariat, dan akhlak. Tokoh-tokohnya disesuaikan dengan kisah Islam. Bahkan beberapa sumber menyebut Giri menciptakan varian awal dari wayang menak yang menceritakan kepahlawanan Amir Hamzah, paman Nabi Muhammad SAW. Dengan pendekatan ini, anak-anak sejak dini mengenal nilai-nilai Islam, bukan lewat ceramah berat, tapi lewat dongeng dan permainan yang menyenangkan. Pendekatan ini membuktikan betapa Islam tidak mematikan budaya lokal, tapi memakainya sebagai alat dakwah cerdas. Dan juga ada Sunan Derajat, menekankan nilai sosial dan keadilan dalam lakon-lakon wayang. Ia memperkenalkan narasi tentang kesetaraan, kasih sayang pada sesama, dan pentingnya menolong fakir miskin. Dalam pertunjukan wayang yang ia pelopori, tokoh Pandawa sering digambarkan bukan sebagai ksatria gagah, tapi sebagai pemimpin yang adil dan welas asih. Sunan Derajat membawa nilai-nilai islah sosial atau perbaikan masyarakat ke dalam dunia pertunjukan rakyat. Lakon-lakon diubah agar mengandung pesan moral yang kuat, membentuk kesadaran masyarakat untuk menjadi umat yang lebih baik. Dengan strategi yang lembut namun mendalam, para wali tidak memaksa perubahan budaya. Mereka mengakar dalam tradisi, namun menyusupkan ruh baru yang islami. Ini bukan sekedar adaptasi, tapi transformasi budaya. Dari politeisme menjadi tauhid, dari hiburan menjadi pelajaran, dari dongeng menjadi dakwah. Mereka tidak membakar wayang, tetapi mereka memeluknya. Mereka tidak menghapus cerita, tetapi mereka menulis ulang maknanya. Wayang tetap hidup, namun kini bernafas dalam semangat Islam yang teduh dan membumi. Bayangkan sejenak, sebuah layar kelir terbentang di tengah lapangan desa. Blencong, lampu minyak menggantung di atas kepala dalang, menciptakan bayang-bayang hidup dari tokoh-tokoh kulit wayang. Tapi di balik cerita tentang raja, kesatria, raksasa, dan dewa, tersembunyi ajaran-ajaran tauhid, akhlak mulia, bahkan pesan salat dan sabar. Inilah karya agung dakwah para wali Songo, khususnya Sunan Kalijaga, yang menjadikan wayang sebagai senjata tanpa pedang, namun mampu meluluhkan hati masyarakat Jawa. Saat Islam pertama kali masuk ke Nusantara, khususnya Jawa, budaya lokal begitu kuat. Wayang adalah bagian dari napas rakyat. Jika para dai waktu itu memaksa meninggalkan wayang, maka Islam akan dianggap sebagai agama asing yang merusak tradisi leluhur. Namun, Wali Songo memahami satu hal penting. Budaya tidak harus dimusnahkan, tapi bisa dituntun dan dimurnikan. Maka Sunan Kalijaga tidak datang untuk merobohkan pentas, tetapi mengisi pentas itu dengan nilai-nilai Islam. Wali Songo mulai menyisipkan unsur-unsur Islam ke dalam wayang, antara lain yaitu 1. Tokoh dan lakon wayang. Semar sebagai sosok yang mencerminkan kebijaksanaan tauhid dan kesederhanaan. Bima sebagai representasi pencari kebenaran spiritual dalam lakon Dewa Ruci. Lakon Wahyu Makutarama menggambarkan ideal kepemimpinan ala Rasulullah, yaitu adil, bijak, amanah. Yang kedua, dialog dan cerita. Dalang menyisipkan ayat-ayat Al-Quran atau hadis dalam bentuk tembang dan dialog bijak, seperti sopo sing sabar bakal diparingi kagunging panderan.
Siapa yang sabar akan diberikan pertolongan oleh Tuhan. Yang ketiga, simbolisme Islam. Wayang kulit digambar dengan simbol-simbol spiritual seperti kepala tokoh Pandawa yang selalu tunduk sebagai lambang ketundukan pada Allah. Warna hitam putih pada wayang simbolkan kebaikan dan keburukan. Pertunjukan wayang semalam suntuk bukan sekadar hiburan, tapi sebenarnya adalah majelis dakwah massal. Di dalamnya, dalang berperan sebagai mubalik yang menyampaikan nilai agama. Sinden dan pengrawit menuturkan tembang-tembang Islami. Penonton dari berbagai latar belakang ikut menyimak dan belajar. Seringkali sebelum pertunjukan dimulai, diawali dengan pembacaan doa, syahadat oleh dalang, tausiah pendek tentang tema lakon. Dengan cara ini, ajaran Islam ditanamkan melalui hiburan, tanpa merasa digurui. Rakyat pun menerima Islam dengan cinta, bukan karena terpaksa. Ada pertanyaan yang sering muncul. Bukankah wayang mengandung unsur mistis atau warisan Hindu? Jawabannya, iya dahulu. Tapi fungsi dakwah Wali Songo adalah mensucikan makna wayang, bukan meninggalkannya begitu saja. Mereka menghapus unsur animistik, menggantinya dengan pesan-pesan tauhid. Ritual kepercayaan diubah menjadi tradisi Islami, seperti selamatan menjadi syukuran dan doa kepada Allah. Tembang mistis diganti syair tasawuf dan nasihat akhlak. Tumpengan menjadi simbol syukur kepada Ilahi. Dalam strategi ini, dalang bukan sekadar seniman, tapi penyambung lidah dakwah Islam. Seorang dalang ideal menurut Sunan Kalijaga adalah paham Al-Quran dan hadis, menguasai ilmu tasawuf, memiliki akhlak yang baik, menjadi tokoh panutan desa. Bahkan, beberapa dalang zaman Wali Songo dianggap wali-wali kecil karena menjadi ujung tombak Islamisasi lewat seni. Dari pertunjukan wayang inilah lahir berbagai bentuk dakwah yang membumi. Sholawatan dalam bentuk tembang-tembang wayang, cerita kepahlawanan Islami yang dikisahkan seperti lakon pewayangan, Islamisasi simbol dalam gamelan, busana, dan warna pentas. Dengan pendekatan ini, Islam tumbuh tanpa konflik budaya. Bahkan, orang Jawa masuk Islam karena merasa budayanya tetap hidup, bahkan lebih bermakna. Dalam hal ini, menunjukkan betapa strategis, cerdas, dan lembutnya metode dakwah Wali Songo. Mereka tidak datang untuk memutus sejarah, tapi menyambungkannya dengan Islam. Wayang, yang dulu mungkin simbol duniawi dan mistik, berubah menjadi jalan menuju tauhid dan akhlak mulia. Wayang bukan sekedar pertunjukan, bukan pula hanya kisah antara Pandawa dan Kurawa, atau antara kesatria dan raksasa. Di balik setiap goresan, warna, bentuk, hingga gerak tangan dalang, terdapat makna mendalam tentang hidup, manusia, dan Tuhan. Sebuah filsafat Jawa yang dirangkai dengan nilai-nilai Islam oleh para wali dan para pujangga spiritual tanah Nusantara. Kata wayang sendiri berasal dari kata bayang atau bayangan. Simbol bahwa dunia ini hanyalah bayangan dari yang hakiki, yaitu akhirat dan Sang Pencipta. Ketika pertunjukan dimulai, blencong dinyalakan, lalu bayangan tokoh-tokoh wayang muncul di layar kelir. Disitulah penonton menyaksikan drama kehidupan. Namun yang sejati bukanlah kulit wayang, bukan pula dalangnya, melainkan pesan di balik semua itu. Hidup ini fana, dunia hanyalah tempat singgah.
Yang abadi adalah amal, iman dan cinta pada ilahi. Wayang tidak hanya sekadar boneka kayu yang digerakkan oleh dalang. Ia adalah simbol, bahasa visual dan spiritual, tempat pesan-pesan dalam tersirat. Dalam budaya Jawa, setiap bentuk tubuh wayang, warna, hingga gerakan tangan dan kepala memiliki makna filosofis yang mendalam. Khususnya dalam versi wayang yang telah mendapatkan sentuhan Islamisasi, makna-makna tersebut semakin diberi dimensi sufistik. Bentuk tubuh wayang yang tidak proporsional, leher panjang, tangan menjuntai, tubuh kurus, adalah simbol dari pengendalian hawa nafsu. Tubuh wayang yang langsing dan jauh dari bentuk manusia ideal menggambarkan manusia yang telah meninggalkan keinginan duniawi. Dalam konteks Islam, ini mencerminkan prinsip zuhud atau menjauh dari dunia demi kedekatan dengan Allah. Warna tokoh pun syarat makna. Tokoh-tokoh bijak seperti Semar atau para wali biasanya digambarkan dengan warna putih atau hitam polos, menggambarkan kesucian atau keteguhan hati. Sementara tokoh antagonis seperti Rahwana diberi warna merah atau emas mencolok, melambangkan hawa nafsu dan ego. Gerakan tangan kanan yang mengarah ke bawah melambangkan kerendahan hati. Tangan yang menunjuk ke dada sendiri menggambarkan refleksi diri. Seakan tokoh tersebut berkata, semua kesalahan berasal dari diri sendiri. Ini sejalan dengan ajaran tasawuf bahwa manusia harus terus melakukan muhasabah atau introspeksi dan mengakui kelemahan di hadapan Tuhan. Sebagian besar tokoh utama dalam wayang seperti Arjuna atau Yudhistira alias Puntadewa digambarkan dengan kepala sedikit menunduk. Ini bukan tanpa alasan. Kepala menunduk adalah simbol tawaduk atau rendah hati. Ia menggambarkan seorang pemimpin atau kesatria sejati yang tidak sombong meski memiliki kekuatan dan keahlian. Sebaliknya, tokoh yang digambarkan dengan kepala mendongak ke atas seperti tokoh Sengkuni atau tokoh-tokoh jahat lain merepresentasikan sifat sombong, arogan, dan penuh nafsu dunia. Dalam tafsir sufistik yang berkembang di pesantren, kepala yang menengadah ke atas adalah simbol manusia yang lupa diri, menantang langit, dan enggan bersujud. Dalam Islam, sikap seperti ini adalah bentuk kesombongan yang sangat dibenci. Dalam hadis Qudsi, Allah berfirman, "Kesombongan adalah selendangku, dan keagungan adalah pakaianku. Barang siapa yang menyaingiku dalam keduanya, maka aku lemparkan dia ke dalam neraka." Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, kepala mendongak ke atas bukan sekadar estetika, tapi peringatan visual tentang akibat kesombongan, baik di dunia maupun akhirat. Wayang bukan sekedar hiburan. Dalam tangan para wali dan ulama, ia menjelma menjadi alat dakwah yang halus, mendalam, dan menyentuh kalbu. Di balik kisah heroik, humor punokawan, dan lakon-lakon klasik, tersembunyi pesan-pesan transenden tentang tauhid, akhlak, dan perjalanan jiwa menuju sang holik. Di masa ketika mayoritas masyarakat Jawa masih buta huruf, kitab-kitab keislaman tidak mudah dipahami. Maka para wali menggunakan apa yang akrab, kisah dan pertunjukan. Wayang menjadi bentuk kitab rakyat yang berbicara dengan bahasa hati, bukan hanya akal. Melalui lakon seperti Semar Membangun Kahyangan atau Dewa Ruci, para dalang menyisipkan ajaran tasawuf tentang pentingnya ikhlas, menjauhi hawa nafsu, hingga makrifat kepada Tuhan. Penonton tak sadar bahwa mereka sedang belajar agama, sebab kisah disampaikan lewat simbol dan perenungan.
Wayang juga menjadi medium kontemplasi batin. Seorang dalang tak hanya seorang pemain, tapi kadang menjadi mursyid, pembimbing spiritual. Gerakan wayang, iringan gamelan, dan suluk yang dinyanyikan dalam tembang membentuk suasana rohaniah yang mengajak pendengar merenung. Tembang mocopat seperti Dandang Gulo atau Sinom dipilih bukan sembarangan. Ia berisi pujian, syair hikmah, dan ujangan kehidupan. Banyak lakon mengandung peringatan moral bahwa kekuasaan tanpa iman akan hancur dan kesombongan akan membawa pada kehancuran seperti Rahwana atau Kurawa. Salah satu kejeniusan para wali adalah tidak memaksakan Islam secara frontal, melainkan menyelipkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya lokal. Mereka tidak membakar wayang, tidak menghapus tokoh-tokoh lokal, tapi memberi makna baru kepada simbol-simbol yang sudah ada. Semar bukan dihapus, tapi diberi tafsir sufistik. Punokawan bukan dilenyapkan, tapi ditafsirkan sebagai penjaga moral. Pandawa tetap ada, tapi dimaknai sebagai simbol rukun Islam dan akhlak mulia. Dakwah ini bukan konfrontatif, melainkan transformasional. Bagi sebagian umat Islam Jawa, menyaksikan wayang adalah laku. Ia bukan sekedar tontonan malam hari, tapi bentuk pengajaran ruhani, bentuk zikir terselubung. Sebagaimana dalam tasawuf, kebenaran bisa disampaikan melalui cerita, simbol, dan seni. Wayang bukan Islam dalam bentuk lahiriah saja, tapi cerminan nilai-nilai Islam yang telah menyatu dengan rasa dan budaya. Ia mengajarkan bahwa tauhid bisa disampaikan lewat tawa, tangis, dan perenungan, sebuah pendekatan dakwah yang relevan hingga hari ini. Dalam sejarah kebudayaan Islam di Nusantara, terutama di Jawa, selalu ada dinamika tarik-menarik antara dua kutub, sinkretisme budaya dan pemurnian ajaran. Wayang sebagai simbol budaya lokal berada tepat di tengah pertarungan ini. Di satu sisi, wayang dianggap sebagai bentuk akulturasi dan alat dakwah kultural. Para wali seperti Sunan Kalijaga melihatnya sebagai kendaraan untuk menyampaikan ajaran tauhid, akhlak, dan keislaman dalam bentuk yang bisa diterima oleh masyarakat Jawa saat itu. Mereka memahami bahwa perubahan besar tidak bisa dilakukan secara frontal, melainkan harus secara bertahap, lembut, dan menyatu dalam nadi kebudayaan lokal. Namun di sisi lain, muncul kritik dari sebagian kalangan ulama yang lebih skripturalis. Bagi mereka, wayang dianggap mengandung unsur syirik, tahayul, dan cerita-cerita yang tidak sesuai dengan akidah Islam murni, terutama tokoh-tokoh mitologis seperti Batara Guru, Arjuna Sasrabahu, atau Dewa Ruci, yang terkadang digambarkan memiliki kekuatan adikodrati, dianggap berpotensi menyesatkan. Ketegangan ini menciptakan perdebatan yang panjang. Apakah Islam di Jawa harus menghapus seluruh warisan budaya pra-Islam atau justru mengislamkannya secara bertahap? Beberapa kelompok Islam modernis berusaha memurnikan ajaran agama dari praktik yang mereka anggap menyimpang. Mereka lebih menekankan ajaran langsung dari Al-Quran dan hadis dan menolak segala bentuk tradisi yang dianggap bid'ah, termasuk pertunjukan wayang yang mengandung unsur mistik atau spiritualitas Hindu-Buddha. Sebaliknya, kelompok Islam tradisionalis, terutama yang berada dalam kultur pesantren, memahami bahwa Islam tidak datang untuk menghapus budaya, tetapi memurnikannya dari dalam. Wayang, dalam pandangan mereka, telah menjadi bagian dari dakwah bil hikmah, yaitu dakwah dengan kebijaksanaan, sebagaimana dilakukan para wali songo. Maka, tokoh seperti Semar dimaknai ulang sebagai simbol tauhid. Lakon Ewa Ruci dijadikan media pembelajaran tentang perjalanan ruhani menuju Sang Pencipta. Wayang bukan sekedar seni pertunjukan,
Ia adalah warisan budaya, alat dakwah, dan sekaligus cermin spiritualitas masyarakat Jawa yang telah diwarnai oleh Islam. Perjalanan panjang akulturasi antara Islam dan budaya lokal ini bukanlah sebuah kompromi yang mengorbankan akidah, melainkan bentuk kebijaksanaan dalam menyampaikan kebenaran. Para wali songo, khususnya Sunan Kalijaga, menunjukkan bahwa menyampaikan nilai Islam tidak harus menabrak budaya, tetapi justru bisa menyusup ke dalamnya. Wayang menjadi ladang dakwah, tempat di mana ajaran tauhid, keadilan, amanah dan kebenaran bisa disisipkan dalam bentuk cerita yang mudah dipahami, dinikmati, dan diterima. Semar yang tadinya hanya dianggap pelawak ataupun punakawan rakyat jelata, dimaknai ulang sebagai lambang kebijaksanaan ilahiyah, simbol dari seorang yang menempuh jalan batin menuju Allah. Pandawa V tidak hanya sekedar pahlawan dalam perang, tetapi dimaknai sebagai lambang 5 rukun Islam yang harus dipegang oleh setiap muslim sejati. Gerak wayang, bentuknya, lakonnya, yang semuanya menjadi ruang tafsir, ruang penghayatan. Bahkan kepala tokoh wayang yang selalu mendongak ke atas bisa dimaknai sebagai isyarat kepada orientasi spiritual manusia, bahwa sehebat apapun tokohnya, arah hidupnya tetap harus tertuju kepada yang maha tinggi. Di tengah zaman modern yang penuh tantangan, kita mungkin bertanya, apakah wayang masih relevan? Jawabannya tergantung pada kita. Jika wayang hanya dianggap sebagai peninggalan seni masa lalu, mungkin ia hanya akan menjadi artefak di museum. Tapi, jika wayang terus dihidupkan, dimaknai, dan diperkaya dengan nilai-nilai Islam serta kearifan zaman, maka ia bisa menjadi media dakwah yang kuat, unik, dan penuh makna. Wayang mengajarkan bahwa Islam tidak harus selalu datang dengan bahasa Arab atau pakaian Timur Tengah. Islam bisa hadir lewat suluk, tembang, lakon, dan filosofi selama nilai dasarnya tetap tauhid, akhlak, dan ketundukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wayang dan Islam bukanlah dua kutub yang bertentangan. Keduanya bisa saling memperkaya, saling menyapa, dan bahkan saling menyatu dalam ruang yang disebut iman dan budaya. Dan disinilah letak keindahan dakwah Islam di Nusantara. Ia tidak menghapus akar, tapi menyiram pohon peradaban dengan air wahyu. Wayang hanyalah satu contoh kecil dari begitu banyak cara Islam merangkul hati manusia dengan kelembutan, bukan paksaan. Wayang bukan sekadar hiburan. Ia adalah cermin budaya sekaligus jendela spiritual. Dari lakon dan sabdanya, kita belajar tentang tauhid, tentang amanah, dan tentang perjuangan manusia menuju kebenaran. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah menyimak video ini, apa makna wayang menurut kalian? Apakah kalian juga melihat bahwa ada nilai-nilai Islam yang tersimpan di balik lakon-lakon pewayangan? Apakah Semar menurutmu hanya tokoh pelawak? Atau justru simbol kebijaksanaan spiritual? Apakah Pandawa V bisa kita maknai sebagai perlambang rukun Islam yang 5? Kami ingin dengar pandanganmu. Tulis di kolom komentar, menurutmu apa pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari akulturasi Islam dan wayang? Dan apakah menurutmu wayang masih bisa jadi media dakwah hari ini? Jangan lupa juga like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya seputar sejarah Islam, budaya Nusantara, dan hikmah kehidupan. Kalau menurutmu video ini bermanfaat, bagikan ke teman dan keluarga. Mungkin ada yang selama ini memandang wayang hanya sebagai hiburan semata, padahal di baliknya ada dakwah para wali yang begitu dalam. Dan jika kalian ingin kami bahas tokoh wayang tertentu atau simbol-simbol lain dalam budaya Jawa Islam, tulis saja di komentar. Kita diskusikan sama-sama, insya Allah.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.